Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ervina Rahmawati SSTRPH dalam mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 3, penelitian kuantitatif. Yang akan kita bahas pada bab 3 yaitu rancangan penelitian. Adapun rancangan penelitian ini merupakan rencana penelitian yang memuat strategi dan struktur penelitian yang diatur untuk menjawab masalah penelitian. Hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan rancangan penelitian, yang pertama harus memilih topik dan merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya, melakukan penelusuran dan pembahasan teori, dan yang terakhir baru membuat rancangan penelitian. Dalam rancangan penelitian kuantitatif, ada beberapa rancangan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah observasional, yaitu non-eksperimen. Yang kedua adalah eksperimen. Yang ketiga adalah research and development, atau penelitian dan pengembangan. Pada rancangan penelitian observasional, jenis penelitiannya ada jenis penelitian deskriptif dan analitik, di mana jenis penelitian deskriptif ini biasanya menggunakan metode survei. Sedangkan untuk analitik, penelitiannya biasanya menggunakan pendekatan cross-seksional atau kasus kontrol atau juga cohort. Bedanya, untuk penelitian dengan pendekatan cross-seksional, peneliti harus mengambil sampel atau subjek penelitian dalam satu waktu. Sedangkan untuk kasus kontrol biasanya ke arah retrospektif. Ada sampel kasus, ada sampel kontrol. Sedangkan kohort biasanya ada kohort retrospektif, ada kohort prospektif. Tapi sebagian besar biasanya kohort ini mengarah ke arah depan atau pengambilan data pada periode yang nantinya dilihat sampai periode ke depan. Eksperimen dapat dilakukan di laboratorium, klinik, atau secara epidemiologi. Contohnya adalah untuk penelitian biomedik, trial klinik, atau juga penelitian intervensi komunitas. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan fenomena, gejala, peristiwa secara faktual, sistematis, serta akurat dengan menggunakan data berupa angka. Jadi bedanya dengan kualitatif adalah penelitian deskriptif ini menggunakan angka. Menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Namun pada penelitian ini tidak menjelaskan penyebab atau why, karena tidak menjelaskan hubungan sebab akibat. Satu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Cenderung menggunakan satu variabel atau bisa juga menggunakan beberapa variabel, tetapi tidak untuk dicari hubungan, perbedaan, atau pengaruh antar variabelnya. Hanya disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi berupa mean, persentase, dan lain-lain. Jadi bukan menggunakan hasil uji statistik. Pada penelitian analitik, ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab akibat dari suatu fenomena yang diteliti. Dapat menjelaskan penyebab why karena menjelaskan hubungan sebab akibat, di mana satu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Meneliti dua atau lebih variabel untuk mencari hubungan, perbedaan, dan pengaruh antar variabel. Adapun analisis datanya menggunakan uji statistik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Populasi merupakan seluruh subjek atau objek atau anggota atau juga elemen yang mempunyai kuantitas atau jumlah dan karakteristik tertentu untuk diteliti. Contoh, populasinya bayi, balita, populasi ibu hamil, populasi ibu menyusui. Populasi ini kemudian akan dikerucutkan menjadi populasi sasaran atau target, di mana populasi sasaran atau target ini merupakan
keseluruhan subjek yang akan ditarik kesimpulannya oleh peneliti melalui inferensi. Populasi yang menjadi sasaran akhir dari penelitian. Jadi berdasarkan karakteristik klinisnya, itu adalah populasi sasaran. Contoh, kalau populasinya bayi, maka mungkin akan dilakukan populasi targetnya pada bayi dengan BBLR. Kalau balita misalnya, populasi sasarannya adalah balita dengan gizi buruk, bumil dengan KEP, BUS dengan anemia, PUS dengan infertil. Nah, ini merupakan populasi sasaran karena ada karakteristik klinisnya. Lebih mengerucut dari populasi yang umum. Selanjutnya ada yang namanya populasi sumber atau terjangkau. Bagian dari populasi target yang dibatasi waktu dan tempat. Jadi populasi yang tadinya ada karakteristik klinisnya dikerucutkan kembali menjadi kelompok yang lebih kecil, di mana dibatasi dengan waktu dan tempat. Contohnya di sini adalah populasi sasarannya balita gizi buruk. Sumbernya dari mana? Yaitu di desa A tahun 2009 misalnya. Selanjutnya, sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang dipilih dengan cara tertentu, kemudian variabelnya diamati atau diukur oleh peneliti. Sampel ini merupakan perwakilan atau bagian terkecil dari populasi terjangkau. Sampel juga disebut sebagai populasi studi. Sampel ini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada sampel atau kelompok kasus. Untuk kasus dan kontrol, ini untuk penelitian case control. Kemudian ada sampel terpapar dan tidak terpapar, ini untuk penelitian cohort. Kemudian ada juga kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Ini untuk sampel eksperimen. Jadi disesuaikan dengan pendekatan penelitiannya. Pakai apa? Apakah pakai eksperimen, apakah pakai case control atau cohort. Untuk unit sampelnya ada unit individu, ada juga unit keluarga. Sampel ini harus mewakili atau representatif terhadap populasi terjangkau. Kenapa dilakukan sampel? Tujuannya adalah selain untuk memudahkan peneliti mengambil data penelitian, juga untuk menghemat waktu dan biaya. Jadi lebih spesifik, mudah, murah, lebih tepat, lebih cepat, dan mewakili populasi. Setelah kita mempelajari tadi populasi dan sampel, selanjutnya ada yang namanya sampling. Sampling ini merupakan proses memilih sampel yang mencukupi dari populasi. Sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami karakteristiknya, memungkinkan untuk menggeneralisasikan karakteristik tersebut pada seluruh anggota populasi. Ada dua kategori sampling. Yang pertama adalah probability sampling, yaitu sampel acak. Yang kedua adalah non-probability sampling, yaitu teknik sampling dengan tidak acak. Untuk probability sampling atau random atau acak, ada beberapa tekniknya atau ada beberapa jenisnya. Yang pertama simple random sampling, yaitu teknik acak yang sangat sederhana, di mana populasinya itu harus homogen atau setara, dilakukan secara acak tanpa melihat strata atau tingkatannya, misalnya tidak melihat kaya, miskin, atau pendidikannya tinggi, rendah, dan sebagainya. Mempunyai peluang yang sama dan bebas sehingga didapatkan sampel yang mewakili. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Ini adalah populasi yang tidak homogen. Jadi ada beberapa kelompok atau kelas dengan tingkatan yang berbeda. Berstrata secara proporsional, baik itu sosial, pendidikan, letak geografis maupun ekonominya. Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Ini adalah populasinya sama, tidak homogen, tetapi
berstrata jumlahnya tidak proporsional. Selanjutnya ada sampling sistematis. Ini penentuan anggota sampelnya yang pertama dilakukan secara random, kemudian penentuan sampel berikutnya berdasarkan urutan atau kelipatan dari anggota populasi yang diberi nomor urut. Yang selanjutnya ada cluster sampling. Ini adalah populasi di wilayah atau area yang luas dan terdiri dari beberapa daerah sehingga dikelompok-kelompokkan menjadi klaster-klaster tertentu. Dari melalui beberapa tahap ini, sampling daerah kemudian baru menentukan orang-orang yang ada di daerah tersebut. Jadi misalnya dalam kelurahan di klaster berdasarkan RW, kemudian berdasarkan RT, baru di RT tadi diambil secara acak siapa yang mewakili sampel per RT tadi. Area sampling. Ini kerangka sampling bukan individu tetapi mencakup peta wilayah. Cocok untuk studi prevalensi. Selanjutnya untuk non-probability sampling atau sampel tidak acak, ada sampling kuota. Jadi penentuan sampelnya mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota jatahnya terpenuhi yang diinginkan oleh peneliti. Misalnya peneliti menentukan jumlahnya ada 50 sampel. Dia mengambil sampel dengan ciri-ciri tertentu, kalau sudah sesuai sampai batas waktu 50 sampel tadi terpenuhi, sudah ditutup untuk pengambilan datanya. Selanjutnya sampling purposive. Ini adalah penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Ada kriteria restriksinya atau pembatasannya terhadap subjek penelitian. Kemudian selanjutnya ada fixed exposure sampling. Ini adalah anggota sampel berasal dari kelompok non-kasus. Kemudian dibagi menjadi kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Biasanya digunakan untuk studi cohort, baik itu prospektif maupun cohort retrospektif. Selanjutnya ada fixed disease sampling. Ini adalah anggota sampel berasal dari populasi sumber dan dibedakan dalam kelompok kasus dan kelompok kontrol. Jadi fixed disease sampling ini lebih sering digunakan untuk jenis studi case control. Untuk expert sampling, ini anggota sampel dari orang-orang yang ahli atau pakar yang diteliti. Misalnya, jika Anda ingin meneliti tentang sistem pakar, maka teknik sampling yang digunakan adalah expert sampling. Ada juga yang namanya volunteer sampling. Ini anggota sampelnya adalah berasal dari para sukarelawan. Biasanya digunakan untuk seperti pengujian suatu vaksin. Nah, itu biasanya dari para sukarelawan. Siapa yang mau bersedia mendaftar, nanti dilihat kriterianya, jika memenuhi, maka akan digunakan sebagai sampel. Dan selanjutnya ada incidental sampling. Penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau siapa yang bertemu dengan peneliti, maka itu yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Selanjutnya ada consecutive sampling. Ini juga secara tidak acak. Setiap anggota populasi yang memenuhi kriteria, maka dia dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu. Ada juga snowball sampling. Ini jumlah sampel awalnya sedikit, kemudian disuruh untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel sampai jumlah yang diinginkan terpenuhi. Nah, snowball sampling ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus tertentu, di mana kita tidak bisa meraba jumlah orang yang terpapar penyakit tersebut, dan biasanya adalah penyakit-penyakit yang memang ada kerahasiaan, ditutup-tutupi, misalnya untuk penyakit HIV/AIDS atau pada orang LGBT, di mana kita tidak paham apakah orang itu yang menderita atau tidak. Jadi kita biasanya tahu satu orang, nanti satu orang dijadikan sampling, kemudian orang tersebut dimintai tolong untuk mencari temannya yang mungkin sesama LGBT untuk kita
cari datanya seperti apa, dan sampai kita memenuhi jumlah sampel yang kita inginkan. Selanjutnya ada sampling jenuh. Ini untuk semua anggota populasi diambil sebagai sampel. Jadi kapan kita mengambil sampling jenuh? Ini biasanya digunakan untuk sensus, atau biasanya kalau sensus sebenarnya bukan lagi sampling tetapi semua populasi digunakan, atau untuk jumlah sampel yang sedikit, jumlah populasi yang sedikit, maka atau kurang dari 30, biasanya kita ambil semua untuk dijadikan sampling jenuh. Untuk pembatasan atau kriteria restriksi sampel, skema sampling dengan kriteria restriksi ini, sampel diperoleh dengan pembatasan, yaitu ada pengaruh subjektif atau pertimbangan tertentu dari peneliti, mengandung unsur purposif. Jadi ini biasanya digunakan untuk penelitian dengan sampel purposive sampling. Ada kriteria inklusi maupun eksklusinya. Keuntungannya dapat mengontrol variabel pengganggu, kemudian memudahkan pengumpulan data, jumlah sampel menjadi tidak terlalu besar. Kesulitannya, sulit memperkirakan sampling error dan bisa menimbulkan bias seleksi. Nah, bagaimana cara menentukan ukuran sampel? Jadi, tadi kita mempelajari tentang populasi, kemudian sampel, terus bagaimana teknik pengambilan sampel, sekarang berapa jumlah atau ukuran sampel. Jadi, Anda harus bisa membedakan tentang ukuran sampel dengan teknik sampling, karena ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau teknik sampling adalah suatu cara bagaimana kita mengambil sampel, apakah secara acak atau non-acak. Kalau secara acak ada beberapa metode, non-acak pun ada beberapa metode. Untuk menentukan jumlah sampelnya, kita bisa menggunakan suatu rumus ukuran sampel. Yang pertama ada menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin ini yang memang sering digunakan peneliti untuk mengambil ukuran sampel. Rumusnya adalah N dibagi 1 plus N kali E kuadrat, di mana E-nya adalah tingkat kesalahan error. Biasanya yang digunakan adalah alfanya itu 0,05. Boleh juga 0,01. Tergantung penelitiannya memakai berapa tingkat kesalahannya. Kemudian N-nya ini adalah ukuran populasi yang ada di tempat tersebut. Ini adalah satuan yang memang sudah baku, dan N-nya adalah jumlah atau ukuran sampel yang diinginkan. Selain Slovin tadi, ada juga beberapa cara untuk menentukan ukuran sampel, yaitu menurut Roscoe dan sekarang, jumlah sampel yang paling sesuai untuk hampir semua penelitian adalah minimal 30 sampai 500. Lebih dari itu terlalu besar. Kurang dari 30 juga terlalu kecil. Apabila sampel dibagi ke dalam beberapa kategori atau subsampel, jumlah sampel minimum untuk tiap kategori adalah 30. Ini juga disesuaikan dengan sampel yang ada di lapangan. Kalau memang sampel yang ada di lapangan kurang dari 30, ya kita masih boleh untuk menggunakan ukuran sampel yang terlalu kecil, tetapi memang tingkat kesalahannya bisa lebih besar atau hubungan signifikansinya biasanya kurang. Dalam penelitian multivariat, multiple regression analysis, jumlah sampel harus beberapa kali, sekitar 10 kali atau lebih dari jumlah variabel dalam penelitian. Sedangkan untuk penelitian eksperimen yang sederhana dengan mengendalikan eksperimental ketat, penelitian yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan sampel sekitar 10-20. Ukuran minimum sampel, ini ada untuk deskriptif minimal 10% dari populasi. Untuk populasi yang relatif kecil, minimal adalah 20%. Sedangkan untuk desain deskriptif korelasional, ini minimal 30 subjek. Metode ex post facto, minimal 15 subjek per kelompok. Untuk metode eksperimental, minimal 15 subjek.
Penggunaan kaidah di atas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi populasi dan keadaan lain yang berkaitan. Jadi ini bukan sesuatu hal yang mutlak, tergantung dengan kondisi populasi. Selanjutnya adalah variabel dan definisi operasional. Variabel adalah variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian atau diteliti dan memiliki nilai bervariasi. Gejala yang nilainya selalu tetap tidak dapat digunakan sebagai variabel penelitian. Jadi dikatakan variabel jika nilainya itu bervariasi. Jika nilainya sama, maka tidak bisa disebut sebagai variabel. Variabel ini harus juga bisa diukur. Jenis-jenisnya ada variabel bebas, terikat, moderating, intervening, dan kontrol. Contoh untuk variabel bebas, ini adalah variabel yang keberadaannya dalam kerangka berpikir bersifat menentukan atau mempengaruhi variabel terpengaruh. Contoh, hubungan pemakaian KB hormonal terhadap kejadian CA mame. Variabel bebasnya adalah pemakaian KB hormonal. Jadi ini adalah variabel bebasnya. Karena KB hormonal ini berpengaruh terhadap terjadinya CA mame. Terus apa variabel terikatnya? Variabel terikatnya ini adalah variabel yang tergantung atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Maka variabel terikatnya ini adalah CA mame. Selanjutnya adalah variabel moderating, yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya untuk upah. Upah ini dapat memperkuat hubungan antara lama kerja dengan kinerja. Jadi misalnya walaupun lama kerjanya tinggi, kalau upahnya sedikit maka kinerjanya juga bisa lemah. Tapi kalau upahnya tinggi maka kinerjanya pun bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya ada variabel intervening. Ini adalah variabel yang menjadi media pada suatu hubungan antara variabel bebas dengan terikat. Contohnya, dengan prestasi akademik yang bagus, maka seseorang bisa mendapatkan karir yang bagus juga. Dengan karir yang bagus, maka akan mempengaruhi kekayaan. Ini adalah variabel antara dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang selanjutnya adalah variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan atau dijadikan acuan bagi variabel lain. Contoh, pada keadaan merokok ini dapat menyebabkan TBC atau tuberkulosis. Tetapi karena adanya kebiasaan makan yang baik dan aktivitas fisik, maka merokok ini tidak berpengaruh terhadap TBC. Tapi merokok ini juga bisa berpengaruh terhadap TBC jika kebiasaan makannya juga buruk, aktivitas fisiknya juga buruk. Untuk mengukur suatu variabel dalam rumusan masalah penelitian dibutuhkan skala pengukuran. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk nominal ini tidak ada tingkatannya. Ukuran yang paling sederhana dan antara kategori satu dengan kategori yang lain tidak ada mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk. Contohnya pria dan wanita. Ini adalah setara sehingga disebut sebagai nominal. Kalau ordinal ini adalah variabel yang memiliki tingkatan. Sama-sama kategorik, sama dengan nominal, kategorik karena dalam bentuk tulisan atau kategori. Tetapi ini ada tingkatannya di mana misalnya SD itu lebih rendah tingkatannya dibanding SMP. SMA lebih rendah dari SMA. SMA lebih rendah dari D3. Begitu juga dengan contoh stadium kanker, 1 lebih rendah dari stadium 2 dan seterusnya. Selanjutnya untuk skala interval dan rasio. Untuk interval dan rasio ini merupakan skala data numerik karena berbentuk angka
Contohnya, bedanya dengan rasio adalah untuk skala interval menunjukkan jarak antar satu dengan data yang lain, di mana bobot mempunyai bobot yang sama dan tidak terdapat nol mutlak. Maksudnya di sini bahwa angka 0 adalah angka yang berarti. Angka di bawah 0 juga merupakan angka yang berarti. Contohnya untuk skala interval adalah suhu tubuh. Kita lihat suhu tubuh minus 5 derajat ini memang ada dan merupakan suhu yang dingin. Jadi dikatakan tidak terdapat nol mutlak. Suhu 0 derajat ini juga ada dan merupakan suhu yang dingin. Selanjutnya untuk skala rasio ini merupakan artinya perbandingan atau perkalian memiliki nol mutlak, di mana tidak ada nilai minus. Ketika berat badan kita mengatakan berat badan 0 kg artinya tidak ada berat sama sekali. Beda dengan suhu tadi, 0 derajat Celcius berarti ada suhu 0 derajat. Jadi kalau ini memiliki nilai 0 mutlak untuk rasio. Ini tadi sudah saya jelaskan perbedaannya. Ini adalah tabel perbedaan skala data. Kemudian selanjutnya definisi operasional. Jadi dalam membuat bab 3 nanti Anda diwajibkan untuk membuat definisi operasional dalam bentuk tabel biasanya. Nah, definisi operasional ini adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel dan mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan penelitian kita. Definisi yang kita maksud nanti bukan definisi berdasarkan suatu sumber, tetapi berdasarkan teori di mana operasional dengan penelitian kita. Contoh di sini, definisi operasional untuk variabel stroke iskemik. Di sini saya mendefinisikan operasional bahwa stroke merupakan terjadi akibat pembuluh darah otak yang tersumbat oleh trombus, sehingga terjadi defisit neurologi sebagian atau menyeluruh dengan menggunakan gambaran infrak pada CT scan. Jadi saya menyebutkan adanya diagnosis menggunakan CT scan kepala tanpa disertai oleh perdarahan. Kalau lama merokok, saya mendefinisikan bahwa lamanya seseorang memulai aktivitas merokok sampai terjadinya serangan stroke iskemik yang diukur dengan hari, minggu, bulan, sampai dengan tahun. Skala datanya, stroke iskemik ini nominal, misalnya non-stroke dan stroke. Kemudian lama merokok, ordinal. Misalnya saya membuat kategorinya tidak merokok, merokok, dan merokok. Untuk instrumen, stroke iskemik ini saya menggunakan instrumen berupa hasil data rekam medis, diagnosisnya dengan menunjukkan bukti CT scan, sedangkan untuk melamar merokok saya menggunakan instrumennya berupa kuesioner. Jadi ini berdasarkan juga disesuaikan dengan penelitian Anda. Kemudian teknik pengumpulan data. Data ini tadi keterangan tentang suatu hal atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain sebagainya. Ada data primer, ada data sekunder, di mana data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Kalau data sekunder ini dikumpulkan oleh orang lain yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data menurut waktu ada data berkala, ada proseksional, sedangkan untuk sifatnya ada kualitatif dan kuantitatif. Ini tadi sudah nominal, ordinal, interval, rasio. Untuk pengumpulan data, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tes, yaitu dengan melakukan penilaian atau tes terhadap seseorang, bisa dengan misalnya untuk memperoleh data tentang keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, ataupun bakat. Yang kedua ada teknik angket atau kuesioner untuk memperoleh data responden tentang kepribadiannya. Selanjutnya ada teknik wawancara. Ini digunakan untuk memperoleh data dari wawancara, baik itu terstruktur maupun tidak terstruktur. Ada teknik observasi, yaitu dengan cara pengamatan menggunakan panca indera. Dan yang terakhir adalah dengan dokumentasi,
yaitu dengan melihat, menyelidiki benda-benda tertulis, baik itu buku, majalah, dan dokumen lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk materi tentang bab 3. Materi bab 3 selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.